Kampus, saya Salwa Nazifa. Saya Amrina Kamaini. Kami di sini akan melaporkan bagaimana tanggapan para mahasiswa mengenai kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Saat ini kita sedang menghadapi salah satu isu yang cukup serius dan mendesak, yaitu kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Tidak hanya melukai para korban secara fisik, tetapi juga sosial dan mental para korban tersebut. Maka dari itu, kami hari ini akan menanyakan tanggapan para mahasiswa mengenai hal tersebut. Kejahatan seksual bukan hal baru, khususnya di lingkungan pendidikan. Namun kasusnya seringkali tersembunyi dan korban sulit melapor. Kejahatan seksual, baik kekerasan secara fisik maupun verbal, seringkali terjadi. Mari kita dengarkan tanggapan mahasiswa terkait kejahatan seksual tersebut. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa di Universitas Lampung. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya ini mengenai adanya kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Boleh perkenalannya, Bang? Oke, nama saya Asraf Fazil Makarim, saya dari jurusan Agribisnis angkatan 2023. Oke, boleh nanya-nanya sedikit ya, Bang. Menurut Abang, apa tanggapan Abang mengenai adanya kejahatan seksual terutama di lingkungan pendidikan nih? Oke, tanggapan saya ya, dengan adanya kejadian seperti itu sangat-sangat menyayangkan kan. Karena kita ini sebagai mahasiswa itu tidak boleh sampai terlibat yang namanya pelecehan seksual di kampus. Nggak cuma di kampus, di semua lingkungan ya? Juga tidak boleh gitu. Karena kita sebagai edukator atau apa sih namanya? Kita sebagai garda terdepan gitu ya, garda terutama terdepan di dunia pendidikan, karena itu tidak etis sama sekali. Gitu. Oke, yang justru lingkungan pendidikan itu harusnya untuk kita memperbaiki diri gitu ya, untuk menuntut ilmu, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian bagaimana ya, Bang, untuk kita itu agar terhindar dari hal-hal tersebut gitu? Untuk terhindar dari hal-hal tersebut ya kita pertama nih, kalau untuk seorang wanita sebaiknya kita menjaga cara berpakaian kita agar tidak memancing hal-hal yang tidak diinginkan atau istilahnya catcalling dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Iya, benar. Jadi menurut Abang, siapa sih biasanya korban atau pelaku yang menjadi tindak kejahatan ini di lingkungan pendidikan? Oke, kalau korban kebanyakan ya adalah seorang wanita, karena wanita ini yang biasanya menjadi korban karena pakaiannya atau mereka sendiri yang memancing-mancing seorang pria untuk melakukan pelecehan gitu. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Abang, kapan Abang terakhir mendengar adanya isu tersebut seperti ini di lingkungan pendidikan? Oke, kalau mendengar kapan terjadinya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita bahwa ada terjadinya pelecehan di salah satu universitas dan korbannya itu adalah wanita. Oke, jadi menurut Abang kebanyakan yang korban itu adalah para wanita ya, Bang? Iya, betul. Seperti yang Abang terakhir dengar yaitu perempuan korbannya gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih ya, Bang, atas waktunya. Halo Sobat Kampus, saat ini saya akan mendengar tanggapan mengenai kejahatan seksual dari salah satu mahasiswi. Nah, dengan Mbak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Farah Nazwa. Saya sebagai mahasiswa jurusan Agribisnis. Nah, apa tanggapan Mbak mengenai kejahatan seksual ini? Menurut saya sangat tidak etis sekali ya, karena biasanya kan lingkungan kampus ini sebagai tempat yang aman untuk menuntut ilmu dan belajar. Tetapi karena adanya kasus seperti itu, jadi membuat mahasiswa terutama untuk yang perempuan sangat takut dan juga terasa terancam. Kenapa kejahatan seksual ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan? Oke, kalau menurut saya mungkin dapat terjadi karena ada oknum-oknum, mungkin nggak semua, tapi beberapa oknum yang memang adalah pelaku yang udah menyiasati atau kayak merencanakan akan terjadi seperti itu gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Mbak agar terhindar dari kejahatan seksual ini? Mungkin saya sebagai mahasiswa atau yang terutama untuk perempuan dapat menggunakan pakaian yang benar dan tidak juga mengundang syahwat laki-laki gitu. Kapan terakhir Mbak mendengar tentang isu kejahatan seksual ini? Terakhir saya dengar sih bulan ini ya, masih bulan ini ada salah satu pelecehan seksual di salah satu kampus yang
bukan di daerah sini, tapi baru-baru ini saya dengar. Oke, yang terakhir, menurut Mbak, siapa biasanya pelaku kejahatan seksual di lingkungan pendidikan? Mungkin seperti yang telah saya katakan tadi, ada beberapa oknum, tapi kalau dari berita yang saya dengar, beberapa oknum itu biasanya dari dosen, Wei. Oke, terima kasih, Mbak. Isu dari kejahatan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari para korban ataupun lembaga pendidikan saja, tetapi kita juga sebagai remaja. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, juga terbebas dari adanya kejahatan seksual seperti ini. Jika kamu menjadi korban ataupun mendengar adanya kondisi tersebut, jangan ragu dan jangan takut untuk bersuara. Kejahatan seksual di lingkungan pendidikan meliputi segala tindakan penyerangan maupun pelecehan yang merendahkan martabat seseorang dan hak-hak korban. Sayangnya, banyak korban yang tidak mau melapor karena stigma dan rasa takut dan kurangnya perlindungan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus segera membentuk Satgas Perlindungan untuk korban pelecehan seksual. Terima kasih sudah mengikuti liputan kami. Jangan lupa bagikan video ini supaya banyak yang peduli dan bertindak akan kejahatan seksual ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya.